Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nana Soekarna. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat sebuah desain website pariwisata dengan Buzzsup. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah tampilan navbar ini, kemudian kita sudah berhasil membuat tampilan seperti ini atau landing page-nya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan yang lainnya. Sebelumnya mari kita coba lihat dulu website yang telah saya buat sebelumnya. Karena saya menggunakan saham di sini, foldernya ada di latihan. Coba kita lihat, ada di front end. Nah, ini adalah website yang sebelumnya telah saya buat. Kalau kita lihat di sini, jarak antara ini tuh terlalu besar, terlalu jauh. Nah, itu kita akan coba memperkecil jaraknya. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita buat dia menjadi MP3, bagian topnya menjadi 4 ini. Kita coba, kemudian kita lihat di sini tebal ya, tapi di sini tidak. Jadi kita hilangkan font weight bold-nya. Coba kita besarkan dulu, rapikan dulu. Kita coba hapus yang font paragrafnya, kelasnya font bold. Maka kalau kita save, lihat, nah sudah jaraknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, kalau kita scroll ke bawah, nah akan ada tampilan kategori wisata di Bogor. Sekarang pada video kali ini kita akan buat tampilan seperti ini. Kalau kita arahkan kursor ke sini, dia akan timbul. Nanti kita akan buat seperti ini. Terus ini icon-iconnya saya menggunakan font awesome. Nanti kita sama-sama buat icon ini. Yuk, mari kita buat. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita besarkan saja di sini dulu. Kita besarkan saja yang ini ya. Kita tutup ini, kita perkecil tadi. Terus kemudian kita buat tampilannya. Kita pertama buat, saya akan menggunakan tag section. Kita buat tag section. Tag sectionnya mempunyai kelas yang bernama, kita kasih nama kategori saja. Kategori sudah, kita kasih nama kategori. Kemudian di dalam section, kalau kita lihat di tampilan websitenya, sini ada judul kategori wisata di Bogor dan paragraf daftar kategori wisata yang akan dikunjungi. Kita buat di sini, kita judul menggunakan H2 saja. Kita menggunakan H2. Tulisannya kategori wisata di Bogor. Kemudian kita buat juga paragraf, isinya adalah daftar kategori wisata yang akan dikunjungi. Ini kita udah buat judul dengan paragrafnya. Kita coba save terlebih dahulu, lalu kita lihat. Nah, sudah ada. Kalau kita lihat di sini, dia merupakan tulisan judulnya, dia besar semuanya. Kita akan buat si judul ini menjadi hurufnya menjadi besar semuanya. Kita akan buat judulnya menjadi huruf besar semuanya. Langsung saja buka di Visual Studio Code-nya. Di dalam teks H2 kita tambahkan kelas
yang bernama text forecast. Kemudian kita coba dia tebal font white bold. Sekarang kita coba save, maka tulisannya sudah berubah. Kemudian di sini kita coba dia atur ke tengah ya, dia berada di posisinya di tengah. Kita coba akan atur, kita aturnya akan di CSS saja. Kita akan atur di CSS. Tadi dia bernama, kelasnya bernama kategori. Kita tambahkan kategori. Kemudian kita akan kasih pertama lebarnya dulu. Lebarnya dia akan kita buat 100%. Kemudian kita akan buat tingginya, dia akan menyesuaikan auto. Kemudian kita buat supaya ada jarak, kita buat marginnya 100 pixel, tingginya 100 pixel nanti. Terus kita buat text alignment centernya, kita buat dia agar posisinya berada di tengah. Text center. Kalau kita save, sekarang berada dia tulisannya sudah berada di tengah. Selanjutnya kita akan buat tampilan ininya. Sebelumnya mari kita download yang namanya Font Awesome terlebih dahulu. Di browser silahkan teman-teman klikkan fontawesome.com. Nanti kita tunggu. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik start for free, kita pilih yang gratis saja. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, di sana ada yang namanya download. Terus kita klik download saja. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada tulisan download Font Awesome free for the web. Kita pilih ini. Setelah teman-teman klik ini, dan teman-teman tinggal tunggu prosesnya sampai folder dan file Font Awesome-nya terdownload. Nah, dikarenakan saya sebelumnya sudah mendownload file dan folder si Font Awesome ini, di sini di folder directory download ini ada Font Awesome. Terus saya juga sudah mengekstraknya. Awalnya kan formatnya zip, saya sudah ekstraknya ke dalam folder biasa. Terus saya mengganti namanya dengan nama Font Awesome saja. Sini sudah ada. Kemudian kita tinggal kopikan, terus taruh di project kita. Project kita letaknya ada di directory. Di sini pengembangan front end, terus besar. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, setelah kita berhasil pastikannya di project kita cek di text editornya di Visual Studio Code. Nah, sekarang di text editor kita sudah ada directory Font Awesome, dimana isi directory ini ada banyak, ada CSS-nya, kemudian JavaScript dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan pakai dengan cara kita harus menambahkan link di sini untuk mengarahkan ke CSS Font Awesome-nya. Kita sini ganti foldernya Font Awesome, kemudian ambil CSS, kita pakai yang ambil CSS saja. Nah, sekarang kita sudah bisa memakai icon yang ada di Font Awesome. Kemudian kita akan buat di sini menambahkan div yang mempunyai kelas container. Kemudian
kemudian kita pakai row. Nah, di dalam row ini kita akan bagi kita lihat coba website sebelumnya nih. Kita akan bagi di sini sekitar 12, jadi dibagi 3 jadi 4-4. Kita akan bagi menjadi 4-4. Kita membuat sebuah div dengan mempunyai kelas, kita kasih dia kelas namanya extra div. Kemudian di dalam div yang mempunyai kelas extra div ini kita tambahkan dia mempunyai kelas dengan call lg4, terus call md4, call 12. Setelah itu kita akan menambahkan di sini ikonnya. Pertama kita akan bungkus dia dengan tag A. Kita coba dia lihat, kita kasih pagar dulu. Kemudian di sini ada tambahkan tag D untuk menambahkan si ikonnya. Di dalam tag ini kita menggunakan kelas dengan layanan font awesome, di mana font awesome ini kalau kita menggunakan icon yang ada di font awesome, kita menggunakan kelas dengan kelasnya Pak. Kemudian nama ikonnya kita lihat terlebih dahulu. Pertama di sini kita menggunakan icon gunung, berarti kita pakai bahasa Inggris dari gunungnya itu mountain. Kita coba type, lalu kita lihat hasilnya. Banyak di sini ada kesalahan. Kita coba close dan kemudian kita running kembali. Kita menggunakan live server. Kita coba ulang. Nah, coba lihat. Nah, udah ada icon gunung. Sekarang kita coba perbesarkan ukurannya dengan menggunakan kelas FA. Dia kita perbesar menjadi 5 kali. Kita save, kemudian kita coba lihat. Nah, ini sudah sesuai, ukurannya sudah sesuai dengan yang ada di website sebelumnya yang telah saya buat. Setelah itu coba lihat lagi, di sini ada title ya, ada judulnya, terus ada deskripsinya dengan pakai sementara lorem dulu. Kita akan buat seperti itu. Dengan pertama kita akan menambahkan tag H2, namanya ini wisata alam. Kemudian ada paragrafnya, tag paragraf kita gunakan lorem. Kita coba lorem 10, kita coba lorem 15 aja, lorem 15. Kemudian kita coba lihat hasilnya di sini. Nah, sekarang sudah ada title dan paragrafnya. Nah, namun di sini masalahnya kita lihat ukuran fontnya dia akan lebih kecil. Nantinya kita akan coba customnya atau merubahnya di CSS. Namun kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat kerangkanya. Setelah kita buat kategori yang bernama wisata alam, kita buat selanjutnya. Di mana di sini ada 2, 3, ada 5 lagi. Kita coba kopikan dan pastikan sebanyak 5 kali biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita save dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, sekarang sudah ada 5. Ini nanti kita tinggal rubah atau mengcustom ukuran si fontnya. Dan sekarang kita coba ganti setiap nama ikonnya.
coba minimize ini. Yang kedua, kita menggunakan di sini ikonnya jam ya, sejarah. Kita coba di sini mountainnya kita rubah menjadi history. Di sini teman-teman kalau misalkan mau lihat nama-nama icon, teman-teman bisa lihat langsung di fontawesome.com. Di situ ada nama-nama icon beserta itunya. Jadi di sini berhubung saya sebelum sudah buat, jadi saya tahu nama ikonnya apa. Kita rubah mountain ini menjadi nama ikonnya menjadi history. Kita lihat dulu ya, udah menjadi jam. Kemudian di sini kita menggunakan bintang, ada sama bulan, bintang sama bulan. Dimana dia nama ikonnya yaitu star, earth, crash, sand. Maaf, nama ikonnya kita di sini ada yang kurang, ternyata ini ada tambahan kata n. Coba kita save dan lihat hasilnya. Nah, sudah. Terus icon selanjutnya, icon ini sudah. Coba ganti di sini namanya user. Sudah. Kemudian ini ada berenang, namanya ikonnya adalah swimmer, dan yang terakhir ada namanya ya, coba save. Nah, ikonnya sudah berubah semua. Nanti kita tinggal atur si ukuran fontnya. Baik, kita coba ke CSS-nya. Di sini kita coba gini. Di sini tadi kita memberikan dia kelas extra div. Ya, jadi kita atur di extra div-nya. Dia memiliki kelas extra div. Kemudian yang pertama kita akan atur, kita kasih background. Dia backgroundnya kita kasih warna putih. Kemudian kita kasih border, dia akan medium. Terus kita kasih warna. Kemudian kita juga kasih dia bordernya, border radius besar 3 pixel. Kemudian kita akan kasih padding 50 pixel. Terus kita tambahkan dia importan. Kemudian kita kasih intensitas itu sebesar 0,3 second. Nah, sudah perubahannya dan sedikit ini. Terusnya kita akan atur H2-nya. Kita akan atur H2-nya. Di sini ada kelas extra div. Kemudian H2-nya kita coba akan atur. Kita atur dia ukuran fontnya, font size besar 0,09 rem. Terus terlalu kecil supaya ini kita coba 0,9 aja. Nah, sudah sedikit sama, mungkin nanti kita tinggal atur lagi. Kita akan kasih dia
tebal gitu kan, terus ada berjarak juga. Di sini kita akan tambahkan margin untuk dia agar memiliki jarak. Kita kasih margin topnya sebesar pertama 20 pixel, kemudian margin itu kita kasih 0, kemudian margin background kita kasih 15 pixel, kemudian kita kasih 0, kita coba save. Sip, sudah mempunyai jaraknya. Kemudian kita kasih tebal dia one like on ya, kita bold dan kemudian dan height besar 1,1, kemudian kita kasih spacing 1,0 spacing, kita kasih 4 pixel, kita coba save. Nah, kurang lebih sudah sama dengan sini. Kemudian ketika kita lihat di sini, ketika kita arahkan ke sini, dia akan ada efek timbulnya. Kita akan buat seperti ini. Nah, langsung saja kita di sini buat hover X tadi. Kita buat hovernya. Pertama kita akan kasih dia box shadow besar 0 terus 20 pixel. Kita kasih warna, dia warnanya kita coba ke 0,0,0,0,3. Selanjutnya kita akan kasih dia transform dengan kita coba pakai translate Y, ukurannya dia min 10 pixel. Coba kita set, kita arahkan. Nah, sekarang jika kita arahkan ke masing-masingnya, dia akan mempunyai efek timbul. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat elemen selanjutnya yang minat wisatawan Bogor. Kita akan buat, namun sebelumnya kita samakan dulu nama dari ininya. Nih, dari nama kategori wisatanya kita akan namakan dia sama. Kita ke indeks HTML, kemudian ini udah yang pertama kita minimize, terus ini yang kedua namanya wisata 3, kemudian kita minimize, yang ketiga namanya wisata religi, kemudian kita minimize, yang keempat ada sini ada wisata pendidikan, kemudian kita minimize, ini menambahkan wisata olahraga, dan yang terakhir kita dia wisata budaya. Namanya sudah berganti, nanti kita tinggal lanjutkan membuat elemen selanjutnya, konten selanjutnya yaitu minat wisatawan Bogor. Begitu, teman-teman silakan buka kode teks editor lagi. Kita sudah code-nya, kita pindah ke indeks HTML, kita ini minimize, kemudian kita di sini akan buat text section lagi. Text section dia mempunyai kelas, kita kasih dia kelas minat, kita kasih dia padding, kita
kali 4 saja. Kemudian di dalam session ini kita kasih div yang mempunyai kelas container ya. Kemudian kita coba lihat ini kontennya apa. Kontennya dia ada title, kemudian ada keterangan bundanya. Kita coba buat, kita pakai H4 juga, kita pakai H4. Kita pakai H4 dengan tulisan jadi minat wisatawan Bogor, minat wisatawan Bogor. Kemudian kita coba save dan lihat hasilnya. Sini sudah selesai. Nampaknya kita harus ulangi. Kita pakai buka, dia pakai web server. Nah, kita coba lihat ke bawah. Nah, udah ada. Kita akan buat si file ini tebal dan besar semua dan berada di tengah. Kita di H4 ini pakai kelas dengan kelas font. Kita pakai kelas font white bold, kemudian teks uppercase agar dia besar semua. Agar dia berada di tengah, kita pakai kelas text center. Sampai sudah di sini kita coba set, kemudian lihat hasilnya. Nah, tidak sama. Kemudian kita buat si keterangan bulannya. Sini kita tambahkan paragraf. Tadi itu tulisannya Februari 2021. Jadi kita set. Lihat, nah udah ada. Jadi sudah kayak upload ya. Kita kalau lihat di sini dia sedikit warnanya sedikit jelas, terus lagi di tengah. Kita gunakan dia kelas, exmuted agar warnanya tidak agar warnanya kelihatan dari abu. Kemudian berada di tengah. Coba save. Sudah. Pada di sini dia tulisannya miring ya. Kita coba pakai dia tag i, kita tambahkan tag i agar dia bercetak miring, punya sampai begini. Kita pindahkan tutupnya ke belakang. Sip, ke paste. Nah, sip, tulisan gambarnya udah sesuai. Kemudian kita buat progress barnya. Nah, untuk progress bar, teman-teman silahkan buka di browsernya Bootstrap-nya. Kita lihat di dokumentasi Bootstrap. Sini di search, teman-teman bisa cari yang namanya progress bar. Nah, maka akan muncul progress bar, jenis-jenis progress bar. Kita cari yang sesuai dengan ini. Ini merupakan ada di sini. Kita gunakan progress bar yang sedikit bergerak ya, yang bergerak dari sana. Kita cari yang itu. Kita coba lihat. Wah, di sini nampaknya. Kita coba dicari di. Nah, pokoknya di sini kita coba copy, kemudian pastekan di editor ya. Sebenarnya kita akan bungkus dia di dalam sebuah div. Kita
tambahkan div yang mempunyai kelas. Kita kasih kelas namanya survei. Oke, kita pastikan di sini dan kita coba save dan lihat hasilnya. Nah, sudah ada. Sekarang kita tambahkan judulnya dan sesuaikan ukurannya sama sini. Kita coba lihat di sini. Oke. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan margin ya sebesar 3. Kemudian terus itu kita lihat di sini dia yang pertama berwarna hijau, terus besarnya juga 80% kita buat seperti itu. Kita buat dia berwarna hijau di sini. Kita cari sini, kita tambahkan BG sukses. Di sini kita tambah di sini lebarnya 80%. Set. Sudah. Kemudian kita tambahkan keterangannya bahwa dia itu 80%. Di sini berarti 80%. Set. Oke. Terus di sini belum terdapat titelnya. Kita tambahkan titelnya, kita gunakan H4 saja. H4 dia yang pertama itu wisata alam. Kita kasih dia wisata alam, kasih titelnya wisata alam. Set. Nah, rupanya kita taruhnya bukan di sini tapi di atas, di luar di progresnya. Coba di sini. Sip. Kita coba lihat sip, sudah. Kemudian kita coba kopikan saja yang ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kopikan selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita save, maka akan ada 5 minat, survei minat. Nanti kita akan coba samakan sama ini. Yang pertama ada wisata sejarah, dia 30%, warnanya abu-abu. Kita coba minimize. Ini yang pertama sudah di minimize, ini yang kedua berarti kita rubah wisata alam menjadi wisata sejarah. Kemudian dia lebarnya 30%. Kemudian kita coba 30%. Sudah, yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga dia namanya wisata religi. Kemudian lebarnya dia 35%. 35%. Kita minimize. Yang keempat namanya wisata pendidikan. Wisata pendidikan. Lebarnya dia 45%. Kemudian yang kelima, namakan dia wisata olahraga. Kemudian di sini kita kasih 75. Kemudian 75. Dan yang terakhir wisata budaya.
dia lebarnya 20%. 20% kita coba save dan kita coba jalankan. Sip. Nanti kita tinggal lupa di sini warnanya kita belum ubah. Dan di sini kita lihat ada perbedaan juga. Kalau di sini kita gak ada sisanya gitu kan. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada sedikit sisanya dari 100% itu. Jadi di sini mungkin 20%. Nanti kita akan samakan saja yang sini. Kita hilangkan sininya dan ini pun terlihat ukurannya lebih besar. Nanti kita coba akan samakan. Kita coba samakan terlebih dahulu. Yang pertama ini minus dulu, kita pisahkan supaya lebih jelas. Kita coba cari, kita coba hilangkan si div progressnya. Coba save, sama tip terlihat sama, sudah sama. Jadi kita akan menghilangkan si div progress tadi di semua survei kategori. Yang pertama sudah, kita coba kecilkan, kita beralih ke sini biar tahu perubahannya langsung. Nah, kita menggunakan lab server. Ini yang kedua, kita coba rubah. Tadi tuh warnanya dia abu-abu, berarti di bootstrap warna abu bisa kita dengan secondary. Kemudian kita hilangkan di progress ini. Sip. Kita coba rapihkan, set, dan sudah ya. Kemudian kita coba ini minimize dulu, dan yang kita coba edit minimize-nya, yang ketiga kita coba edit ini, hilangkan di progress-nya. Kemudian dia berwarna wisata pendidikan, wisata religi itu kita coba lihat sini berwarna biru. Kita gunakan primary. Kemudian wisata pendidikan dia berwarna kuning. Kita hapus di progressnya biar sama kayak yang ini. Dia warnanya kuning, tapi di bootstrap warna kuning itu disebutkan dengan luar ini. Kemudian kita minimize yang ke 5 wisata olahraga, dia menggunakan warna merah. Coba ini, dia warna merah itu di bootstrap ada danger. Dan yang terakhir ada wisata budaya, dia berwarna biru muda atau biru laut. Kita coba dia di bootstrap itu walaupun bisa kita biru muda itu bisa kita tuliskan dengan PG info. Kita save dan kita lihat hasilnya. Sip, alhamdulillah sudah sesuai. Nah, mungkin kita di sini kalau teman-teman perhatikan di sini warna backgroundnya ini sedikit gelap, jadi berbeda dengan background semuanya. Ini warna putih, di sini ada sedikit gelap. Kita akan atur di CSS-nya. CSS-nya kita akan atur dia menggunakan yang pertama kita itu menggunakan kelas minat. Kita coba atur di sini minat. Kita coba akan atur dia backgroundnya, kita kasih background dia dengan kode hexa F6, F5, F5. Nah, kemudian kita akan tambahkan background size-nya. Kita background size kita gunakan cover saja. Kita save
Nah, sudah sesuai. Nah, kita coba lihat, bandingkan. Nah, sudah sesuai. Dan selanjutnya nanti kita akan buat konten kabar wisata. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin pada video selanjutnya kita akan selesaikan konten kabar wisata, terus di bawahnya ada galeri, dan yang terakhir Twitter. Nah, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.